Baik, anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu sudah siapkan LKPD yang akan kalian diskusikan dan kerjakan sesuai kelompok masing-masing ya. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat 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 pagi, 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 Ibu. 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 Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Semuanya masuk Bu. Oke, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian larutan penyangga, komponen larutan penyangga, pH larutan penyangga asam, dan pH larutan penyangga basa. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih ingat apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH ketika ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengencaran oleh air, Bu. Iya, benar sekali Gina. Sekarang kita akan mempelajari tentang mekanisme mempertahankan pH. Minggu lalu, Ibu sudah berikan LKPD kepada kalian. Apakah sudah kalian kerjakan? Jika sudah, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Sudah Bu. Baik Ibu. Sekarang kita mulai saja untuk membahas LKPD. Oke, untuk nomor 1, apakah ada yang ingin menjawab? Saya ingin mencoba untuk menjawab, Ibu. Soal nomor 1, berdasarkan tabel hasil pengamatan, apa yang dapat kalian simpulkan? Jawabannya, berdasarkan tabel pengamatan, untuk larutan nomor 1, 2, dan 3, pH larutannya berubah drastis setelah penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit air, Bu. Sedangkan untuk larutan nomor 4 dan 5, pH larutan cenderung tetap setelah penambahan air sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit air, Bu. Baik, terima kasih Atar. Lanjut pertanyaan nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Saya Bu, berdasarkan tabel pengamatan, tuliskan reaksi yang terjadi pada larutan penyangga asam dan perhitungan pH dari CH3COOH dan CH3COONA pada larutan penyangga nomor 4. Jawabannya, reaksi ionisasi yang terjadi yaitu reaksi pertama, CH3COOH aqueous berkesetimbangan membentuk CH3COO negatif aqueous plus H positif aqueous. Reaksi yang kedua, CH3COONA aqueous menjadi CH3COO negatif aqueous plus Na positif aqueous. Untuk cara perhitungan pH dari CH3COOH dan CH3COONA pada larutan penyangga nomor 4 yaitu konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemak per mol basa konjugasinya. Konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat 5 dikali 1 milimol per 1 milimol. Konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat 5. pH sama dengan min log konsentrasi H positif. pH sama dengan min log 10 pangkat 5. pH sama dengan 5. Apakah seperti ini, Bu? Oke, benar Sila. Perhatikan pada reaksi asam asetat terjadi reaksi berkesetimbangan, sedangkan pada natrium asam asetat tidak terjadi reaksi kesetimbangan atau hanya terjadi reaksi satu arah. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai kedua reaksi ini? Saya ingin coba menjawab, Bu. Dari reaksi larutan penyangga tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah yang terionisasi menjadi ion CH3COONA dan H+. Ion CH3COO- yang dihasilkan dari reaksi ionisasi ini berperan sebagai basa konjugasi. Pada penambahan asam yaitu H+, akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Benar sekali Raffi, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya nomor 3, Ibu mau dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab, Bu. Soal nomor 3 yaitu, bila pada keadaan setimbang pada reaksi CH3COO- diusik dengan menambahkan sedikit asam HCl 0,1 molar sebanyak 1 ml. Bagaimanakah pergeseran kesetimbangannya? Hitunglah pH larutan dan konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru. Jawabannya, mol HCl sama dengan mol dikali volume. Molnya itu 0,1 mol dikali volumenya 1 ml sama dengan 0,1 milimol. Maka persamaan reaksinya CH3COH fase aqueous ditambah H2O fase liquid menjadi H3O plus fase aqueous ditambah CH3COO- fase aqueous. Kemudian setimbang awalnya untuk CH3COH yaitu 2,5 milimol, untuk H3O plus 0,00025 milimol, kemudian CH3COO- 2,5 milimol, kemudian ditambah H plus untuk H3O plus menghasilkan 0,1 milimol. Kemudian pada fase bereaksi
pada CH3COH plus 0,1 milimol pada H3O plus min X milimol, kemudian CH3CO min yaitu min 0,1 milimol, sehingga menghasilkan keseimbangan baru yaitu untuk CH3COH 2,6 milimol, kemudian H3O plus 0,10025 dikurang X milimol, dan CH3CO min yaitu 2,4 milimol. Kemudian keseimbangannya bergeser ke arah kiri. Kemudian mencari konsentrasi H3O plus sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COH dibagi konsentrasi CH3CO min. 0,10025 dikurang X dibagi 26 sama dengan 1,10 pangkat min 5 dikali 2,6 dibagi 26 dibagi lagi 2,4 dibagi 26. 0,10025 dikurang X dibagi 26 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 1,083. 0,10025 dikurang X sama dengan 0,00028. Min X sama dengan 0,00028 dikurang 0,10025. Min X sama dengan min 0,09997 sehingga X sama dengan 0,09997. Jadi konsentrasi H3O plus sama dengan 0,10025 dikurang X milimol dibagi 26 ml sama dengan 0,10025 dikurang 0,9997 milimol dibagi 26 ml sama dengan 1,0769 dikali 10 pangkat min 5 molar sama dengan 1,077 dikali 10 pangkat min 5 molar. Untuk pH sama dengan min log 1,077 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,967 atau menjadi sama dengan 5. Kemudian konsentrasi setiap komponen pada keseimbangan yang baru yaitu konsentrasi CH3COH sama dengan mol dibagi volume, yaitu untuk molnya 2,6 milimol dibagi volumenya 26 ml sama dengan 0,1 molar. Lalu konsentrasi H3O plus sama dengan mol per volume sama dengan 0,10025 dikurang X milimol dibagi 26 ml sama dengan 0,10025 dikali min 0,09997 milimol dibagi 26 ml sama dengan 1,0769 kali 10 pangkat min 5 molar sama dengan 1,077 dikali 10 pangkat min 5 molar. Sehingga konsentrasi CH3CO min sama dengan mol dikurang volume. Untuk molnya itu 2,4 milimol dibagi 26 ml sama dengan 0,0923 molar. Iya, sudah benar ya jawaban dari kelompok 1, hasilnya 0,0923 molar. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya bagaimana mekanisme larutan penyangga asam ditambahkan HCl, apa yang terjadi, dan bagaimana agar dapat mempertahankan pH-nya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan jelaskan ya. Jika dalam larutan tersebut ditambahkan satu asam kuat, yaitu HCl, maka ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasi CH3CO-. Reaksi yang terjadi ialah sebagai berikut. CH3CO- aquos ditambah H+ aquos, reaksi berkesetimbangan CH3COH aquos, sehingga jumlah CH3COH dalam sistem bertambah. Namun, perhatikan, tidak semua ion H+ tersebut bereaksi karena sudah ada CH3COH dalam sistem tersebut, di mana CH3COH bereaksi kesetimbangan. Akibatnya, jumlah ion H+ tetap bertambah, namun tidak banyak dan massa konjugasi CH3CO- menjadi berkurang karena ikut bereaksi dengan ion H+ dan HCl membentuk CH3COOH. Pengaruh bertambahnya ion H+ dan berkurangnya ion CH3CO- terhadap nilai pH sangat kecil, bahkan relatif tetap. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa sistem dapat mempertahankan pH. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Baik, jika sudah paham, selanjutnya pertanyaan nomor 4 mengenai larutan penyangga asam CH3COH dan CH3CONA ditambahkan sedikit basa yaitu NaOH. Ibu ingin kelompok 3 yang menjawab. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan nomor 4. Bila pada keadaan seimbang pada reaksi CH3COO- diusik dengan menambahkan sedikit basa NaOH 0,1 molar 1 ml, bagaimanakah pergeseran kesetimbangannya? Hitunglah pH larutan dan konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru. Jawabannya, mol NaOH sama dengan molar dikali volume. Mol NaOH sama dengan untuk molnya yaitu 0,1 molar dikali untuk volumenya yaitu 1 ml, sehingga mol NaOH sama dengan 0,1 milimol. Maka pasangan reaksinya yaitu CH3COOH aquos ditambah H2O liquid menjadi H3O plus aquos ditambah CH3COO- aquos. Untuk kesetimbangan awal pada CH3COOH aquos yaitu 2,5 milimol. Untuk kesetimbangan awal H3O plus aquos yaitu 0,0025 milimol. Untuk kesetimbangan awal CH3COO- aquos yaitu 2,5 milimol. Kemudian ditambahkan OH min sehingga kesetimbangan awal pada H2O menjadi 0,1 milimol. Kemudian pada saat bereaksi CH3COOH aquos yaitu min 0,1 milimol pada H3O plus aquos yaitu plus X milimol pada CH3COO- aquos yaitu plus 0,1 milimol, sehingga keseimbangan barunya pada CH3COOH aquos yaitu 2,4 milimol pada H3O plus aquos yaitu 0,0025 plus X milimol pada CH3COO- aquos yaitu 2,6 milimol. Keseimbangan bergeser ke arah kanan. Ya, konsentrasi H3O plus sama dengan tetapkan kesetimbangan asam dikali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COO-. Konsentrasi H3O plusnya yaitu 0,0025 plus X dibagi 26 sama dengan tetapkan kesetimbangan asam yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi CH3COOH-nya yaitu 2,4 dibagi 26 dibagi konsentrasi CH3COO-nya yaitu 2,6 dibagi 26. 0,0025 plus X dibagi 26 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,923. 0,0025 plus X sama dengan 0,00239. Maka X sama dengan 0,00239 dikurang 0,0025. Maka didapatkan X sama dengan 0,00011. Kemudian sehingga konsentrasi H3O plusnya sama dengan 0,0025 plus X milimol dibagi 26 ml. Konsentrasi H3O plus sama dengan 0,0025 dikurang 0,00011 milimol dibagi 26 ml. Maka didapatkan konsentrasi H3O plusnya yaitu 9,19 dikali 10 pangkat min 6 molar atau 9,2 dikali 10 pangkat min 6 molar. Kemudian mencari pH-nya sama dengan min log 9,2 dikali 10 pangkat min 6. Maka didapatkan pH-nya sama dengan 5,036 atau pH-nya sama dengan 5. Maka konsentrasi setiap komponen pada keseimbangan baru yaitu
konsentrasi CH3COOH sama dengan mol per volume. Konsentrasi CH3COOH sama dengan untuk molnya yaitu 2,4 milimol dibagi volumenya yaitu 26 ml. Maka didapatkan konsentrasi CH3COOH yaitu 0,0923 molar. Terus untuk konsentrasi H3O+ sama dengan mol per volume. Konsentrasi H3O+ sama dengan untuk molnya yaitu 0,00025 plus X milimol dibagi 26 ml. Konsentrasi H3O+ sama dengan 0,00025 dikurangi 0,00011 milimol dibagi 26 ml. Maka didapatkan konsentrasi H3O+ nya yaitu sama dengan 9,19 dikali 10 pangkat 5 molar atau dibulatkan menjadi 9,2 dikali 10 pangkat 5 molar. Kemudian untuk konsentrasi CH3COO- sama dengan mol per volume. Konsentrasi CH3COO- sama dengan molnya yaitu 2,6 milimol dibagi volumenya yaitu 26 ml. Maka didapatkan konsentrasi CH3COO- yaitu 0,1 molar. Apakah jawaban dari kelompok lain ada yang berbeda? Tidak ada, Bu. Oke, sudah benar ya. Kita akan lanjut untuk soal berikutnya tentang pengenceran terhadap larutan penyangga asam. Sekarang giliran kelompok 2 untuk menjawabnya. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bila pada keadaan setimbang, pada reaksi CH3COO negatif diusik dengan menambahkan sedikit air 1 ml, bagaimana pergeseran kesetimbangannya? Hitunglah pH larutan dan konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru. Jawab, susunan kesetimbangan awal adalah persamaan reaksi CH3COOH aqueous plus H2O liquid menghasilkan H2O positif plus CH3COO negatif aqueous. Keadaan setimbang awal CH3COOH 2,5 ml, H2O positif 0,0025 ml, CH3COO negatif 2,5 ml. Penambahan air menyebabkan volume berubah. Pi sama dengan 25 ml plus 1 ml sama dengan 26 ml. Maka susunan kesetimbangannya pun akan berubah. CH3COH sama dengan CH3COO negatif sama dengan M kali V sama dengan 0,1 molar dikali 26 ml sama dengan 2,6 mmol. H3O positif sama dengan M kali V sama dengan 10 pangkat 5 molar dikali 26 ml sama dengan 0,00026 sehingga persamaan reaksi sama dengan CH3COOH aqueous plus H2O liquid menghasilkan H3O positif aqueous plus CH3COO negatif aqueous. Keadaan setimbang awal CH3COOH 2,6 mmol, H3O positif 0,0026 mmol, CH3COO negatif 2,6 mmol. Keadaan bereaksi CH3COOH min X mmol, H3O positif plus X mmol, CH3COO negatif plus X mmol. Keadaan setimbang baru CH3COOH 2,6 min X mmol, H3O positif 0,0026 plus X mmol, CH3COO negatif 2,6 plus X mmol. Ka sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi CH3COO negatif dibagi konsentrasi CH3COOH. 1 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 0,0026 plus X dikali 2,6 per 26 dibagi 2,6 per 26. 1 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 0,00026 plus X per 26 dikali 0,1 dibagi 0,1. 1 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,00026 dikurang X dibagi 0,1. 26X plus 10 pangkat 5 sama dengan 26 dikali 10 pangkat 5. X sama dengan 0. Maka konsentrasi H3O positif sama dengan 0,0026 dikurang X milimol dibagi 26 ml sama dengan 0,0026 dikurang 0 milimol per 26 ml sama dengan 0,0026 milimol dibagi 26 mili sama dengan 0,0001 molar sama dengan 10 pangkat 5 molar. pH sama dengan min log 10 pangkat 5 sama dengan 5. Konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan baru, konsentrasi CH3COOH sama dengan mol per volume sama dengan 2,6 mmol dibagi 26 ml sama dengan 0,1 molar. Konsentrasi H3O positif sama dengan mol per volume sama dengan 0,00026 dikurang X milimol per 26 ml sama dengan 0,00026 dikurang 0 milimol per 26 ml sama dengan 0,00026 milimol per 26 ml sama dengan 0,0001 molar sama dengan 10 pangkat 5. Konsentrasi CH3COO negatif sama dengan mol per volume sama dengan 2,6 milimol per 26 ml sama dengan 0,1 molar. Jadi benar ya, jika reaksi CH3COO- ditambahkan sedikit air, hasilnya 0,1 molar. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana mekanisme larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa NaOH dan pengenceran, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apabila ke dalam larutan ditambahkan basa kuat yakni NaOH, maka ion OH dari NaOH tersebut akan bereaksi dengan ion H+ dari ionisasi CH3COOH. Kemudian, berkurangnya jumlah ion H+ yang ada pada sistem akan mengakibatkan reaksi ionisasi dari asam. Reaksinya adalah CH3COOH aqueous berkesetimbangan dengan CH3COO- aqueous ditambah dengan H+ aqueous. Menjadi bergeser ke kanan dan menyebabkan jumlah basa konjugasi CH3COO menjadi bertambah. Demikian pada jumlah ion H+. Akan tetapi, pergeseran ke kanan tersebut tidak akan maksimal karena di dalam sistem sudah terdapat banyak ion CH3COO-. Bertambahnya ion H+ akibat pergeseran kesetimbangan ini tidak bisa menggantikan semua ion H+ yang berkurang karena bereaksi dengan ion CH3COO-. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai pH, sehingga sistem dapat mempertahankan harga pH.
Pengenceran dengan H2O berarti memperbesar jumlah ion H+ dan basa konjugasi dari ionisasi asam lemah. Reaksi yang terjadi ialah CH3COO- aquos ditambah dengan H2O liquid berkesetimbangan dengan CH3COOH aquos ditambah OH- aquos. Tetapi, penambahan konsentrasi ion H+ ini tidak berarti karena diikuti dengan bertambahnya volume larutan, sehingga tidak mempengaruhi harga pH larutan. Nah, jadi itu adalah mekanisme dari larutan penyangga asam dalam mempertahankan harga pH-nya, walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit air. Jawabannya sudah benar ya? Baik, apakah semuanya sudah paham dengan materi mekanisme mempertahankan pH larutan penyangga asam? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme larutan penyangga basa dalam mempertahankan harga pH. Untuk itu, coba amati kembali tabel pengamatan praktikum kalian kemarin yang bagian NH4OH dan NH4Cl di nomor 5. Lalu, silakan jawab pertanyaan selanjutnya nomor 6. Adakah yang ingin mencoba menjawab? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Pertanyaan nomor 6. Berdasarkan tabel pengamatan, tuliskan reaksi yang terjadi pada larutan penyangga basa dan perhitungan pH dari NH4OH dan NH4Cl pada larutan penyangga nomor 5. Jawabannya yaitu reaksi ionisasi yang terjadi dalam larutan seperti berikut. Reaksi ionisasi NH4Cl. NH4Cl aquos menjadi NH4 positif aquos plus Cl negatif aquos. Reaksi ionisasi NH3. NH3 aquos plus H2O liquid berkesetimbangan membentuk NH4 positif aquos plus OH negatif aquos. Untuk cara perhitungan pH dari NH4OH dan NH4Cl pada larutan penyangga nomor 5 yaitu konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa lama per mol asam konjugasinya. Konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 1 milimol per 1 milimol. Konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat min 5. POH sama dengan min log konsentrasi OH negatif. POH sama dengan min log 10 pangkat min 5. POH sama dengan 5. pH sama dengan verbus dikurang pH. pH sama dengan verbus dikurang 5. pH sama dengan 9. Baik, bagus sekali jawaban Bulan. Bisa dilihat pada jawaban Bulan, reaksi pertama menunjukkan reaksi satu arah atau tidak seimbang, sedangkan pada reaksi kedua merupakan reaksi berkesetimbangan. Ada yang bisa menjelaskan mengenai reaksi kedua ini? Oke, jika begitu, Ibu yang menjelaskan. Pada larutan basa NH3 dengan NH4Cl, larutan NH3 merupakan basa lemah yang ditambahkan ion NH4+, yang merupakan asam konjugasi yang berasal dari garam yang mudah larut dalam air. Seperti NH4Cl, akan terbentuk larutan penyangga basa. Dalam larutan tersebut, akan terdapat beberapa spesies yaitu ion OH- hasil ionisasi sebagian kecil NH3, ion NH4+, hasil ionisasi sebagian kecil, dan ionisasi sempurna NH4Cl. Molekul NH3 yang tidak terionisasi, ion Cl hasil ionisasi sempurna dari NH4Cl, molekul-molekul H2O air, serta ion H+ dan ion OH- hasil sebagian kecil H2O. Dari spesies-spesies tersebut, terlihat bahwa jumlah ion OH- merupakan spesies terbanyak dibandingkan dengan jumlah ion H+, partikel-partikel tersebut terus bergerak dalam larutannya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu, pertanyaan nomor 7. Bila pada keadaan setimbang pada reaksi NH4+ diusik dengan menambahkan sedikit asam HCl 0,1 molar 1 mili, bagaimanakah pergeseran kesetimbangannya? Hitunglah pH larutan dan konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru. Jawab, mol sama dengan M dikali V sama dengan 0,1 molar dikali 1 ml sama dengan 0,1 milimol. Maka persamaan reaksi NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Pada keadaan setimbang awal, NH3 sama dengan 2,5 milimol, NH4+ 2,5 milimol, OH- 0,00025 milimol. Lalu ditambah H+ jadi 0,1 milimol. Pada saat bereaksi, NH3 negatif 0,1 milimol, NH4+ 0,1 milimol, lalu OH- dicari atau X milimol. Lalu pada keadaan setimbang baru, NH3 2,4 milimol, NH4+ 2,6 milimol, dan OH- 0,0025 min X milimol. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi NH3 per konsentrasi NH4+ sama dengan 0,0025 ditambah X per 26 dikali 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 2,4 per 26 dibagi 2,6 per 26 sama dengan 0,00025 ditambah X per 26 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,923. Lalu 0,0025 ditambah X sama dengan 0,00239. Lalu X sama dengan 0,00239 dikurang 0,0025. Jadi X sama dengan 0,000011. Konsentrasi OH- sama dengan 0,0025 milimol ditambah X dibagi 26 ml sama dengan 0,00025 milimol dikurang 0,00011 milimol dibagi 26 ml sama dengan 9,19 dikali 10 pangkat min 6 molar sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 6 molar. POH sama dengan min log 9,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5,036 sama dengan POH 5.
pH sama dengan 14 dikurang 5 yaitu 9. Konsentrasi setiap komponen pada keseimbangan yang baru yaitu konsentrasi NH3 sama dengan mol dibagi volume yaitu sama dengan 2,4 milimol dibagi 26 ml sama dengan 0,0923 molar. Lalu konsentrasi OH- sama dengan mol dibagi volume yaitu sama dengan 0,0025 ditambah X per 26 ml sama dengan 0,0025 dikali min 0,00011 milimol dibagi 26 ml sama dengan 9,19 dikali 10 pangkat min 6 molar sama dengan 9,2 dikali 10 pangkat min 6 molar. Lalu konsentrasi NH4+ sama dengan mol dibagi volume sama dengan 2,6 milimol dibagi 26 ml sama dengan 0,1 molar. Baik, sudah benar ya jawaban dari Gina. Bisa kita lihat pH larutannya tetap 9, meskipun ditambah larutan HCl. Selain itu, kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Apakah ada yang ingin menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Reaksi 1, NH4Cl aquos menghasilkan NH4+ aquos plus Cl- aquos. Reaksi 2, NH4OH aquos berkesetimbangan dengan NH4+ aquos plus OH- aquos. Jika dalam sistem ditambahkan sedikit asam kuat, yakni HCl, maka ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan ion OH- dari ionisasi NH4OH. Reaksi kesetimbangan yang terjadi ialah NH4OH aquos ditambah H+ aquos berkesetimbangan dengan NH4+ aquos plus H2O liquid. Akibatnya, ion OH- menjadi berkurang dan reaksi 2 menjadi bergeser ke kanan, sehingga menghasilkan ion OH- dari ionisasi ini. Akan tetapi, pergeseran ke kanan tersebut tidak terjadi terus-menerus karena tertahan oleh ion NH4+ yang sudah ada pada sistem sebelumnya dari reaksi 1. Pengaruh bertambahnya ion H+ dan berkurangnya ion OH- terhadap nilai pH sangat kecil, bahkan relatif tetap. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa sistem dapat mempertahankan harga pH. Oke, benar sekali Ara, karena bereaksi sudah terlalu banyak dikarenakan penambahan H+. Nah, biar setimbang, sistem ini akan bertambah sedemikian rupa untuk mengurangi bereaksi dan menambah hasil bereaksi. Oleh karena itu, kesetimbangan bergeser ke arah hasil reaksi. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 8? Saya, Bu, pertanyaan nomor 8. Bila pada keadaan setimbang pada reaksi NH4+ diusik dengan menambahkan sedikit basa NaOH 0,1 molar 1 mili, bagaimanakah pergeseran kesetimbangannya? Berdasarkan konsentrasi OH-, hitunglah pH larutan dan konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru. Jawabannya, mol NaOH sama dengan molar dikali volume sama dengan 0,1 molar dikali 1 mili sama dengan 0,1 milimol. Maka, persamaan reaksi NH3 aquos ditambah H2O liquid menjadi NH4 positif aquos plus OH- aquos. Setimbang awalnya yaitu 2,5 milimol, NH4 plus 2,5 milimol, OH- 0,00025 milimol plus OH-. Bereaksi sama dengan NH3 itu plus 0,1 milimol, NH4 plus min 0,1 milimol, OH- X milimol. Setimbang baru 2,6 milimol, NH4 plus 2,4 milimol, OH- 0,10025 min X milimol. Sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Konsentrasi OH- sama dengan Kb mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi 0,10025 min X per 26 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2,6 per 2,4. 0,10025 min X per 26 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1,083. 0,10025 min X sama dengan 0,00028. Min X sama dengan 0,0028 dikurang 0,10025. Min X sama dengan min 0,09997. X sama dengan 0,09997. Konsentrasi OH- sama dengan 0,10025 min X dikali milimol per 26 mili. Sama dengan 0,10025 dikurang 0,09997 milimol per 26 mili. Sama dengan 1,00769 dikali 10 pangkat min 5 molar atau 1,077 kali 10 pangkat min 5 molar. POH sama dengan min log 1,077 dikali 10 pangkat min 5 molar sama dengan 4,967 atau 5. pH-nya 14 dikurang 5 sama dengan 9. Konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru, yaitu NH3 sama dengan mol per V sama dengan 2,6 milimol per 26 mili sama dengan 0,1 molar. OH- konsentrasi OH- sama dengan mol per V sama dengan 0,10025 dikurang X milimol per 26 milimol. 2,26 mili sama dengan 0,10025 dikurang 0,09997 milimol per 26 mili sama dengan 1,0769 kali 10 pangkat min 5 molar atau 1,077 kali 10 pangkat min 5 molar. Konsentrasi NH4+ yaitu mol per V sama dengan 2,4 milimol dibagi 26 mili sama dengan 0,0923 molar atau 0,1 molar.
Oke, ini sama saja ya seperti penambahan asam, di mana pH larutan tidak berubah dan tetap 9, meskipun ditambah larutan NaOH. Selain itu, kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi? Saya Bu, apabila ke dalam sistem ditambahkan basa kuat, yakni NaOH, maka ion OH dari basa tersebut akan bereaksi dengan ion NH4 positif menjadi NH4OH. Reaksi yang terjadi ialah NH4 positif aqueous plus OH min aqueous berkesetimbangan NH4OH aqueous. Akibatnya, ion NH4 positif dalam sistem menjadi berkurang. Oleh karena berkurangnya jumlah ion NH4 positif yang ada pada sistem akan mengakibatkan reaksi ionisasi dari basa. NH4OH aqueous berkesetimbangan NH4 positif aqueous plus OH min aqueous menjadi bergeser ke kanan dan menyebabkan jumlah asam konjugasi NH4 positif menjadi bertambah. Demikian pula jumlah ion OH min. Akan tetapi pergeseran ke kanan tersebut tidak akan maksimal karena di dalam sistem sudah terdapat banyak ion NH4 positif. Bertambahnya ion OH akibat pergeseran kesetimbangan ini tidak bisa menggantikan semua ion OH yang berkurang karena bereaksi dengan ion NH4 positif. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai pH. Oke, benar Gina. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang ingin menjawab? Nomor 9. Bila pada keadaan setimbang pada reaksi NH4 positif diusik dengan menambahkan sedikit air 1 ml, bagaimanakah pergeseran kesetimbangannya? Berdasarkan konsentrasi OH negatif, hitunglah pH larutan dan konsentrasi setiap komponen pada kesetimbangan yang baru. Jawab. Persamaan reaksi NH3 aqueous plus H2O liquid menghasilkan NH4 positif aqueous plus OH negatif aqueous. Setimbang awal NH3 2,5 mmol, NH4 positif 2,5 mmol, OH negatif 0,0025 mmol. Maka konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 2,5 mmol per 2,5 mmol sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. pOH sama dengan min log konsentrasi OH negatif sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5. pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Pada pengenceran dengan H2O pada larutan penyangga basa berarti memperbesar jumlah ion OH negatif dan asam konjugasi dari ionisasi basa lemah. Reaksi yang terjadi ialah sebagai berikut. NH4 positif aqueous plus H2O liquid berkesetimbangan membentuk NH4OH aqueous plus H positif aqueous. Tetapi penambahan jumlah konsentrasi OH negatif tidak berarti karena adanya penambahan volume larutan sehingga tidak mempengaruhi harga pH pada larutan penyangga tersebut. Sekian Ibu. Oke, yang lain, apakah jawabannya sama seperti teman kalian? Punya saya berbeda, Bu. Kalau hasil diskusi kelompok saya, pada penambahan air, larutan penyangga basanya mengalami reaksi kesetimbangan, seperti ketika penambahan asam basa. Baik, akan Ibu jelaskan. Ketika larutan penyangga basa ditambahkan 1 mili H2O atau diencerkan, tidak akan terjadi reaksi dan tidak terjadi perubahan. Hanya konsentrasi masing-masing komponen saja yang berubah. Seperti itu ya, Bu? Iya, Nak. Oke, sekarang apakah ada yang ingin menyimpulkan mekanisme mempertahankan pH larutan penyangga basa setelah ditambahkan asam, basa, dan air? Saya Bu, larutan penyangga basa apabila ditambah sedikit asam, basa, atau air, maka pH larutannya tidak akan berubah. Hal ini dikarenakan ketika diberikan gangguan berupa penambahan asam, basa, atau air, maka sistemnya akan berubah sedemikian rupa untuk mempertahankan kesetimbangannya. Oke, terima kasih ya, Nak. Jadi benar ya, larutan penyangga basa meskipun ditambahkan asam basa atau air, pH-nya tidak akan berubah atau tetap, karena sistemnya yang akan berubah sedemikian rupa untuk mempertahankan kesetimbangannya. Suatu larutan ketika ditambahkan asam cenderung akan mengalami penurunan pH, karena konsentrasi H+ diperbesar. Sebaliknya, jika ditambahkan basa, pH-nya akan naik karena konsentrasi OH-nya meningkat. Jika suatu larutan asam atau basa ditambah air, maka pH larutan tersebut akan berubah karena konsentrasi asam atau basanya mengecil. Namun, pada larutan penyangga itu berbeda. Larutan penyangga mengandung zat terlarut yang bersifat sebagai penyangga. Adanya asam lemah dan basa konjugasinya, dan juga basa lemah dan asam konjugasinya yang dapat menetralkan asam maupun basa kuat yang ditambahkan tersebut, sehingga sistem dapat mempertahankan harga pH. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Ibu harap kalian mempelajari kembali materi ini di rumah agar kalian lebih paham. Baik, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima